Oke, kita akan lanjutkan Bapak Ibu ya, materi kita yang kemarin ya, kita masih bicara tentang kasih karunia dan iman ya. Nah, kemarin kita sudah membahas ya sedikit tentang iman seperti apa, dan juga tentang anugerah atau fasilitas keselamatan yang Tuhan sudah berikan ke kita ya. Jadi fasilitas keselamatan ya, atau anugerah keselamatan yang diberikan bukan hanya sebatas ya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib ya Bapak Ibu ya, tapi buat umat pilihan ya Bapak Ibu itu dapat paket lengkap lah istilahnya ya. Nah, kalau bukan umat pilihan ya, yang pasti Tuhan sudah berikan sebagai anugerah yaitu salib Kristus, penebusan Kristus. Nah, jadi walaupun mereka ya tidak mengenal Yesus ya, tidak punya kesempatan mendengar Injil, tetap bisa dibenarkan ya, karena ada hukum Taurat ya, hukum Taurat yang di dalam hati mereka, yang tertulis di dalam hati mereka ya. Nah, kalau ada pertanyaan, eh, kalau mereka dibenarkan bukan karena mengenal Yesus, nah untuk apa Yesus datang dan mengajar gitu ya? Untuk apa Yesus harus disalibkan? Nah, di sini jelas diagram ini bahwa mereka yang bukan umat pilihan, yang tidak punya kesempatan mendengar Injil, tidak menerima Yesus Kristus, tidak punya kesempatan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat ya, karena berbagai faktor ya, itu bisa dibenarkan karena ada penembusan dosa oleh Tuhan Yesus, ada salib. Jadi salib inilah yang membuka pintu proses pembenaran orang-orang bukan umat pilihan berdasarkan hukum Taurat di dalam hatinya ya. Jadi yang dilihat di sini adalah bagaimana apakah hati mereka melakukan inti dari hukum Taurat, yaitu mengasihi sesama seperti dirinya sendiri ya. Tentu mereka yang bukan umat pilihan tidak bisa diwajibkan untuk mengenal Tuhan dengan segenap-segenap ya, segenap hati, pikiran dan kekuatan, karena mereka tidak mengenal siapa Allah yang benar ya. Itu hanya berlaku untuk umat pilihan. Nah, kemarin kita bicara yang di sini ya Bapak Ibu. Nah, jadi diagram ini menunjukkan bahwa ini sekilas tentang diagram kita yang besar jalan keselamatan itu, bahwa untuk menjawab, Bapak Ibu sudah bisa menjawab, apakah orang orang bukan Kristen ya, bukan beragama Kristen, apakah pasti masuk neraka? Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa karena ada penebusan Kristus ya, orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, tidak kenal Tuhan Yesus, tidak otomatis binasa ya, tapi punya kesempatan ya, punya kesempatan berdasarkan penghakiman yang mereka peroleh, apakah mereka akan binasa atau tidak binasa ya. Jadi ada kesempatan yang harus mereka manfaatkan oleh pembenaran oleh hati nuraninya. Jadi apa yang dikerjakan oleh mereka ya dalam mengubah hati nurani, ingat ini mengubah hati nuraninya itu punya pengaruh besar ya. Jadi ini tidak, tetap pembenaran oleh Tuhan itu intinya sebenarnya bukan oleh uh, tindakan melakukan hukum yang tertulis, hukum syariat tertulis, tapi Tuhan benar-benar melihat hati ya. Itu bedanya agama dengan kekristenan ya, bagaimana cara pandang agama dan kekristenan. Kalau agama pada umumnya, agama Yahudi ya, kayak contoh, bahwa mereka menganggap kalau mereka sudah melakukan poin-poin, butir-butir hukum yang ada di Taurat ya, sekitar 613 perintah itu, mereka menganggap bahwa mereka sudah bisa dibenarkan ya, bisa dibenarkan karena checklistnya sudah lengkap ya. Tapi ya,
dari apa yang diajarkan Tuhan Yesus, Tuhan itu melihat hati, ya, intinya, ya. Karena bisa aja orang bisa melakukan hukum yang tertulis, gitu ya, membantu orang, tidak marah, tidak membunuh, tapi sebenarnya di dalam hatinya masih ada kodrat dosa, ada potensi dosa yang itu, ya, bisa dilihat oleh Tuhan dan bisa membawa, ya, kepada kebinasaan. Ya, kenapa Bapak Ibu? Orang yang masih punya kodrat dosa, punya monster di dalam hatinya, dia tidak melakukan itu bukan karena tidak ada, tapi tidak punya kesempatan aja. Kadang-kadang tidak punya kesempatan, ya, untuk melakukan dosa itu. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa karena penebusan Kristus, ya, maka semua orang, ya, berhak mendapat proses penghakiman, proses pembenaran dan kemudian penghakiman. Ya, tapi kalau di jalur satu ini, ya, bukan umat pilihan, hanya yang dihasilkan dari penghakiman itu hanya sampai pada kualitas yang baik saja. Tapi bagi umat pilihan yang jalur dua, ya, penebusan Kristus itu, uh, kalau kita mendapat karunia iman, artinya kita mengaku, ya, karena kita dikondisikan oleh Tuhan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, kita dapat lagi kasih karunia yang lebih besar lagi, anugerah yang lebih besar lagi, supaya memastikan, menjamin kita bisa mencapai kualitas sempurna yang Tuhan mau, menjadi manusia Allah, man of God. Ya, makanya Tuhan memberikan Roh Kudusnya dalam hati kita, memeteraikannya. Tuhan mengajarkan kebenaran Firman, gitu ya. Kebenaran-kebenaran Firman itu luar biasa, ya, dan dipakai oleh Roh Kudus, ya. Roh Kudus akan mengingatkan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, sehingga Firman Logos, ya, yang saudara Bapak Ibu baca, yang saudara Bapak Ibu dengarkan, itu bisa menjadi rema, artinya menjadi satu daging dengan Bapak Ibu, itu menjadi bagian dari Bapak Ibu punya pemikiran, ya. Jadi benar-benar mengalami firman itu, sehingga, ya, itu akhirnya sedikit-sedikit menjadi bagian dari karakter Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita kalau disebut rema terhadap firman, sebenarnya ukurannya adalah firman itu mulai menjadi bagian, ya, dari pikiran otomatis Bapak Ibu. Ya, yang kalau misalnya firman tentang kasihlah musuhmu, gitu ya, walaupun orang musuh tetap dikasihi, itu Bapak Ibu, ya, kalau benar-benar rema, ya, itu bisa menjadi bagian, ya. Karena itulah maka ada anugerah yang ketiga, ada sekolah kehidupan, sehingga untuk bisa mendapatkan rema misalnya tentang firman kasihlah musuhmu, ya, itu Bapak Ibu akan mungkin menjumpai peristiwa-peristiwa yang mengharuskan Bapak Ibu punya pilihan, ya, terhadap musuhnya, atau orang yang membenci kita atau orang yang memusuhi kita, apakah sikapnya sama, ya, sama-sama memusuhi, atau malah berbalik 180 derajat mengasihi dia. Nah, ini adalah fasilitas keselamatan atau anugerah keselamatan bagi umat pilihan yang luar biasa. Dengan penebusan Kristus, Roh Kudus, firman, kehidupan, dan sekolah kehidupan, ya, seperti Roma 8:28, bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu, itu ada sekolah kehidupan kita. Peristiwa-peristiwa hidup yang kita jumpai itu adalah ibarat sekolah, gitu ya. Kita belajar, Tuhan benar-benar memproses, membentuk, ya. Nah, itu fasilitasnya memang kita perlukan, karena apa? Targetnya tinggi, targetnya adalah standar kualitas sempurna yang Tuhan mau, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita orang Kristen, gitu ya, yang jelas umat pilihan, ya, karena punya kesempatan mendengar Injil, mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dan juga mengenal firman dalam Alkitab, ya, itu eh, kalau tidak memanfaatkan anugerah yang Tuhan berikan, wah, itu sayang sekali, atau kesia-siaan, gitu Bapak Ibu, ya. Benar-benar itu melecehkan, apa ya, anugerah Tuhan, apa pemberian Tuhan. Jadi kita nggak menghargai Tuhan.
Jadi sebenarnya Bapak Ibu, eh, orang Kristen ya, kalau kita mengaku sebagai Kristen, artinya kan pengikut Kristus, itu tidak ada pilihan sebenarnya. Pilihannya adalah harus sempurna atau ya tidak gitu ya, mencapai man of God atau tidak. Kalau tidak itu sebenarnya kalau buat saya sebenarnya kegagalan ya, karena proyeksinya kan sempurna. Berbeda dengan bukan umat pilihan itu proyeksinya Tuhan tidak memproyeksikan bukan umat pilihan itu sempurna. Jadi mencapai kualitas baik saja ya, itu ya sudah mencukupi gitu ya. Tuhan tidak menuntut lebih, tapi kita umat pilihan ya, yang ditujukan dengan kita beragama Kristen tanda kutip, memuat satu tanggung jawab yang besar gitu loh. Benar-benar tanggung jawab besar, nggak bisa lari kita sebenarnya dari tugas utama kita selama hidup ya. Apa tugas utama kita selama hidup ini? Menjadikan kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Itu tugas utama. Ya, jadi segala kerumitan hidup kita itu ya sebenarnya bisa disimpelkan ya. Apapun yang terjadi, apapun boleh terjadi, tapi yang tidak boleh terjadi adalah kalau kita nggak mencapai standar kekudusan Tuhan. Ya, kita tidak mencapai standar kesempurnaan yang Tuhan mau. Ya, kita tidak mencapai kesucian yang Tuhan mau, yang memang sebenarnya Tuhan sudah berikan porsinya. Ya, kita sudah dengar maksud dari sempurna itu ya, bukan berarti yang Matius 5:48 itu karena itu hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Artinya kita sempurna seperti Tuhan, ya tidak bisa suci, tidak bisa berbuat dosa dan seterusnya punya kuasa dan sebenarnya enggak. Pasti berbeda karena kita ciptaan Tuhan pencipta. Yang dimaksud sempurna adalah ya mencapai kematangan, mencapai tujuan tujuan dibuatnya kita ya, tujuan diciptanya kita tercapai. Ya, full grown ya, kita bertumbuh secara penuh. Ya, kalau saya suka istilah full grown, bertumbuh penuh. Kalau kita memang dirancang Tuhan untuk mencapai pertumbuhan 100 ya mencapai 100. Kalau 500 ya harus mencapai 500. Nah, itulah sempurna. Ya. Nah, secara kuantitatif ya, secara kualitatif ya, secara mungkin banyak-banyaknya eh, apa derajat kesempurnaan ya, atau kalau misalnya diukur misalnya kualitas karakter gitu ya, itu mungkin berbeda satu sama lain tuntutannya ya, karena modalitasnya juga berbeda ya, tapi secara kualitatif atau persentase itu bisa sama-sama 100% kalau mencapai yang Tuhan targetkan ya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu bisa nangkap ya, ini mengulang lagi supaya nanti boleh juga nih Pak Lepri nih untuk menjelaskan soal fasilitas keselamatan nih. Apa maksudnya fasilitas atau anugerah keselamatan buat bedanya antara bukan umat pilihan sama umat pilihan nih. Ini bisa jadi PR, bisa untuk didiskusikan ya. Karena kalau mengerti ini akan lebih uh, membahas yang lebih dalam, akan lebih masuk gitu ya. Oke, itu pengulangannya. Nah, kita akan sekarang nah ini yang saya garis bawahi ya, kita targetnya, proyeksinya adalah menjadi sempurna ya di sini, bukan hanya baik ya. Dan ini juga sebenarnya orang dunia juga tahu bahwa baik itu nggak cukup, harus selalu orientasinya tuh great. Ya, itu orang dunia gitu ya dalam bisnis. Dalam rohani juga ya punya cetak biru yang sama ya, karena tetap semua ilmu pengetahuan, semua kebenaran itu pasti yang tertinggi itu dari Tuhan, itu ya. Nah, buku ini menginspirasi saya bahwa oh, orang bisnis, orang dunia aja itu proyeksinya bukan cuma baik, tapi great, agung. Ya, makanya ada bukunya Stephen Covey yang dulu Seven Habit ya, masih ada yang ingat buku itu Seven Habit ya. Stephen Covey membuat satu buku lagi, yaitu itu kan 7 kebiasaan. Ada kebiasaan ke-8. Apa itu kebiasaan ke-8? Ada yang tahu? Ya,
Ada 7 kebiasaan yang baik, tapi ada 8, yaitu keagungan yang disebut. Greatness, keagungan. Ya, kita harus punya, kata Stephen Covey, harus punya kebiasaan keagungan, menampakkan perilaku yang agung. Nah, itu kalau itu sih orang Kristen juga ya, Stephen Covey ya. Nah, tapi dia tidak melihat dari Alkitab, tapi dari pergumulannya dengan dunia bisnis ya, itu orientasinya aja keagungan, the greatness ya. Apalagi kita yang memang fokusnya rohani, yang fokusnya di ajaran Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sudah jelas ya mengatakan bahwa jadilah engkau sempurna seperti Bapa di surga, ya itu harus fokus kita. Bahwa untuk mencapai sempurna itu artinya pikiran kita dibaharui terus-menerus. Nah, itulah ya harusnya jadi orientasi kita ke depan gitu ya. Nah, tentu kita belajar bahwa maksudnya kita menjadi sempurna itu salah satunya yang harus kita jaga adalah fokus hidup kita itu selalu orientasinya kepada kekekalan. Orientasinya adalah jangka panjang yang sampai kekekalan. Ya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa yang kita mau capai bukan keberhasilan di bumi, tapi kita bisa dimuliakan bersama Kristus. Kita mau mencapai hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus. Nah itu, kalau sudah orientasinya itu, jangka panjang ya, pasti eh, ada banyak kekuatan dan sumber daya dan cara yang Bapak Ibu ngerti untuk mengatasi setiap persoalan-persoalan yang dihadapi sekarang ini. Walaupun tidak mudah, tapi eh, pandangan jauh ke depan itu ya, pandangan jauh ke depan itu membuat Bapak Ibu benar-benar punya kekuatan gitu ya. Nah, kalau Amin. saya ibaratkan gini, uh, Bapak Ibu tahu nggak gambar 3 dimensi ya? Gambar 3 dimensi mungkin saya kemarin-kemarin mencari contohnya apa belum dapat nih. Gambar 3 dimensi itu kalau dilihat sepintas itu nggak seperti nggak berbentuk gitu ya. Tapi dengan cara melihat dengan cara tertentu ya, tiba-tiba kita bisa melihat oh itu gambar ada gambar gajah, oh itu gambar bunga gitu. Ada nggak yang tahu gambar 3 dimensi itu? Ada yang pernah tahu? Nah, gimana cara melihat melihat supaya kita bisa melihat ada gambar apa di situ? Caranya gimana? Ada yang tahu nggak, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Bagaimana cara cara kita melihat gambar 3 dimensi itu? Ya, dengan apa namanya kita uh, nggak ini ya, belum belum ada gambaran ya, maksudnya gambar 3 dimensi itu ya. Oke, nanti mungkin apa namanya kalau ada contohnya nanti bisa di ini ya. Itu dengan cara sebenarnya Bapak Ibu merubah fokus sebenarnya, titik fokus penglihatannya itu dijauhkan ya. Kayak matanya itu kayak dijerengkan. Nanti lama-lama akan bisa melihat objek yang ada di dalam lukisan itu atau gambar itu. Jadi, nah itu hanya ilustrasi aja bahwa kalau kita fokusnya jauh gitu ya, jauh ke depan, itu kita akan melihat gambar gitu, akan melihat jalan gitu. Ya, ini kan kita bicara jalan keselamatan ya. Kalau kita bisa benar-benar melihat jalan keselamatan itu ya kalau kita orientasinya jauh ke depan gitu ya. Mata kita melihat ada di sesuatu yang ada di balik kubur gitu. Makanya uh, kita akan bisa melihat jalan itu ya. Nah, itu ilustrasi saja. Oh, ya, ya ini ada 3 dimensi. Nah, sebenarnya oke, Gini, ya, uh,
Gambarnya sebenarnya kayak gambar nggak jelas gitu ya, tapi nanti saya kasih contoh ya. Oh, Yang kalau kita lihat itu kita bisa, gambarnya nggak jelas sepintas, tapi habis itu kita bisa melihat sesuatu. Ada mungkin gambar gajah atau gambar oh abstrak. binatang abstrak ya, gambar seperti abstrak gitu ya. Oke. Ya itu saya tadi mau cari belum sempet ya Bapak Ibu. Oke nanti saya kasih ini ya. Ini karena buat saya kena itu ilustrasinya. Nanti kalau Bapak Ibu tahu artinya lukisan abstrak atau tiga dimensi itu, mungkin kebayang ya. Oke, Android. Dot dots. nah, mungkin Bapak yang bisa bisa lihat apa cariin gambarnya. Jadi kalau kita ngelihat itu harus fokus jauh, jangan fokus dekat, baru bisa lihat apa ada gambar itu. Oke, nah kita masuk ke faith ya, untuk belief. Apa itu faith? Apa itu belief? Apa itu pengharapannya? Oke, jadi kita masuk ya memperdalam lagi apa itu iman, apa itu percaya. Nah, apakah iman sama dengan percaya, Bapak Ibu? Iman apakah sama dengan percaya? Ya, kalau iman itu bahasa Inggrisnya faith, percaya itu belief. Nah, dia bisa jawab, apakah iman itu sama dengan percaya? Ayo, Vanes, suaranya. Oh, oh di mute ya, di mute ya. Oke, Enggak open open. open ya. Mereka yang Apakah, mute. oh mereka yang mute. Apakah iman itu sama dengan percaya? Faith is same with a belief. Um, Jumlah hurufnya aja udah beda. kalau Susah tanpa amat. iman nggak mungkin percaya gitu. Di mana? Tanpa iman nggak mungkin percaya. Tanpa iman nggak mungkin percaya. Tanpa iman tidak mungkin percaya. Oh, oke. Ada yang ini, yang lain. Jadi eh, iman berbeda dengan percaya ya. Ya ini nggak apa-apa pengertian sehari-hari aja, pengertian di bahasa Indonesia, gitu ya. Ya, nah kita coba eh, menyelami kata iman atau percaya itu dari Alkitab ya. Bapak Ibu kalau perhatikan di bahasa Indonesia, ini di Efesus 2:8-9 itu eh, ada kata iman ya, kamu disebutkan oleh iman. Nah, di Yohanes 3:16 itu supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, ini sebenarnya punya akar kata yang sama ya. Iman itu ya sebenarnya itu kata benda. Ya, kalau dalam bahasa aslinya itu pistis ya, itu kata benda. Tapi kata kerjanya ya itu adalah pisteo ya. Pisteo kata kerjanya. Percaya itu termasuk kata kerja sehingga di bahasa aslinya ini ditulis pisteo. Jadi kalau di Alkitab bahasa Indonesia, walaupun itu ada kata iman dan yang lain ada kata percaya, tapi sebenarnya bahasa aslinya sama, ya katanya sama. Tapi ingat ya, walaupun kata yang sama ya di Alkitab, terutama di bahasa asli, belum tentu pengertiannya sama. Nanti kita lihat ya, karena tergantung konteks. Ya satu kata yang sama ya itu bisa mengandung arti yang berbeda karena satu kata kayak pisteo ya, pistis atau pisteo itu uh, punya pengertian, punya kedalaman pengertian yang berbeda-beda. Ya, ingat kemarin kita apa namanya ada kalimat bertolak dari iman kepada iman ya, bahwa iman itu bertumbuh gitu ya dari iman kepada iman. Ya, nanti kata yang sama nih sama-sama uh, pakai kata pistis ya atau kata pisteo itu punya kedalaman pengertian yang berbeda ya karena tergantung konteks seperti apa. Nah,
Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini iman berarti kepercayaan ya. Biasanya ditujukan kepada Tuhan dan kitab suci. Ini kita ngomong dalam konteks Indonesia ya. Dalam konteks Indonesia, iman itu artinya kepercayaan yang orientasinya pada, kalau nama iman itu pasti rohani ya, kepada Tuhan atau kitab suci. Ya. Iman berarti ketetapan hati atau keteguhan batin. Ya. Ada kata ketetapan hati atau keteguhan batin. Tapi secara umum jadi iman itu digunakan ya sebagai kata benda dan kata kerja percaya buat orang beriman yang hubungannya dengan Tuhan, ya, dengan supranatural. Ya. Kalau kata percaya digunakan umum, tapi kalau menggunakan kata beriman biasanya digunakan khusus dalam relasinya antara Tuhan dengan umatnya. Ya. Jadi kalau kita sebut percaya kepada Tuhan artinya beriman kepada Tuhan. Tapi kalau saya ngomong percaya, saya percaya kepada Bapak Presiden gitu ya. Bukan berarti saya beriman kepada Presiden kan gitu ya. Kalau kita percaya kepada seseorang, nah kita nggak bisa dikatakan itu beriman kepada orang itu karena relasinya biasanya kata iman itu ke Sang Pencipta. Ya. Jadi harus dibedakan ya, harus tetap gini. Jadi sebenarnya ada konsekuensi terhadap penggunaan kata ini gitu ya. Antara percaya Tuhan dan percaya kepada objek lain atau seseorang itu berbeda konsekuensinya. Ya, nanti kita lihat bahwa kalau kita mempercayai seseorang gitu ya, manusia ini kita tidak dituntut untuk mengikuti apa yang orang itu mau ya. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita mengandung konsekuensi kita harus mempercayakan diri kepada Tuhan. Ya, harus menyerahkan ya. Nah, dalam bahasa aslinya juga kata iman dalam bahasa itu aman ya. Dalam bahasa Yunani pistis itu kata benda. Artinya apa? Kepercayaan atau penyerahan kepada seseorang ya. Nah, kalau kata kerjanya pistiwa berarti mempercayakan diri atau menyerahkan diri kepada suatu objek, yaitu dalam hal ini Tuhan ya. Nah, kata aman pistio dari tata bahasa juga artinya menyerah kepada sesuatu atau seorang yang sifat teguh, tetap teguh gitu. Ya, ada tetap dan teguh. Nah, jadi kalau kata ini dipakai memang dalam relasi dengan Tuhan, ya, menyerahkan diri itu sifatnya harusnya total. Ya, kalau sudah berhubungan sama Tuhan, ya, dengan yang mutlak, ya kan Tuhan kan mutlak, maka kita penyerahan diri kita juga mutlak. Ya, menyerahkan diri, mempercayakan diri itu juga sesuatu yang mutlak kepada Tuhan, karena Tuhan itu mutlak. Ya. Nah, jadi kata pisteo ini juga sebenarnya mengisyaratkan, mengindikasikan adanya progresivitas ya, seberapa derajat penyerahan diri kita. Benar nggak? Kalau kita menyerahkan, mempercayakan diri kepada seorang pun ya, itu pasti nggak langsung besar gitu ya, apalagi dengan Tuhan ya. Kita tidak bisa langsung otomatis 100% mempercayakan hidup kita buat pada Tuhan total, tapi pasti ada progresivitas. Nah, nanti progresivitas inilah ya yang menandakan adanya derajat pertumbuhan iman ya, dari satu iman kepada iman yang lain ya. Ada perkembangan, ada pertumbuhan iman. Ya, artinya ada pertumbuhan seberapa derajat penyerahan diri kita kepada Tuhan. Kalau kita bisa sepenuhnya menyerahkan diri pada Tuhan, nah maka kita bisa disebut sebagai orang yang beriman sebenarnya ya. Nah, kalau kita ingat cerita Abraham ya, kenapa Abraham disebut bapak orang percaya atau bapak orang beriman? Karena penyerahan diri Abraham itu mutlak gitu ya, benar-benar totalitas ya. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan dia mau menyerahkan anaknya Ishak ya, yang padahal itu yang ditunggu-tunggu satu-satunya, nggak benar-benar yang paling berharga, tapi dia berani mempersembahkan kepada Tuhan karena Tuhan minta. Jadi itu istilahnya Abraham totalitas sekali dalam penyerahan dirinya kepada Allahnya, Allah yang dia percaya. Jadi percayaannya itu benar-benar kuat teguh ya,
firm, kalau bahasa Inggris itu firm banget gitu. Nah, ini nanti pengertian ini akan kita bawa yang apa yang disebut beriman gitu ya. Jadi beriman itu nggak hanya sekedar percaya secara umum ya, yang melibatkan akal kita saja atau melibatkan logika kita saja, Bapak Ibu. Nah, pengertian iman seperti ini itu sebenarnya nanti membantu ya, akan membantu hal-hal yang sering kali membuat orang Kristen bingung ya. Nah, ini mungkin kita coba bahas ya sedikit ya. Ada dua pandangan yang kadang membuat orang itu bingung seperti apa. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang di sini, saudara semua, apakah masih bingung dengan pernyataan ini nih? Pernyataan A dan pernyataan B, apakah ini sesuatu yang bertentangan atau tidak? Oke, mungkin dibacain yang pernyataan A ya. Ada yang coba bantu? Orang yang melakukan hukum Taurat lah yang akan dibenarkan. Roma 2 Ya. Roma 2 ayat 13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang akan dibenarkan. Nah, yang pernyataan B-nya? Tidak orang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Roma 3 ayat 20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Apakah pernyataan A dan B itu bertentangan? Yang satu, orang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan. Tapi yang satu, tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, ada yang bisa menjawab ini? Bertentangan nggak, teman-teman? Elsa, bertentangan nggak ini? Iya, bertentangan. Bertentangan. Berarti firman Tuhan bertentangan dong. Enggak, maksudnya kalau yang enggak tahu deh. Sekilas bertentangan kan? Yang bertentangan kan? Satu, karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang benar, tapi yang melakukan hukum Taurat lah yang akan dibenarkan. Tapi yang satu lagi, tidak ada seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ini belajar apologetika ya. Ini karena ini ayat-ayat yang sering dipakai kalau kita diskusi sama pihak lain ya. Ini saya udah kenyang kayak gini-gini nih. Pak Tadus gimana? Bertentangan nggak Pak Tadus? Tidak. Yang A itu kalau menurut saya ini buat mereka yang bukan umat pilihan ya, dibenarkan karena melakukan hukum Taurat itu ya. Yang A maksudnya orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan itu maksudnya apa? Ya ini kan namanya di bagian yang kita sudah belajar bahwa yang bukan umat pilihan, hati nuraninya ada hukum Taurat yang mereka juga dapat dibenarkan kan. Yang ini adalah umat pilihan, yang umat pilihan ini karena di dalam Kristus dibenarkan bukan karena Taurat itu, tapi kita ada Kristus yang membenarkan kita. Oke, ya. Konteksnya tadi sudah bisa ya, konteksnya. Oke. Nah, ini nanti kalau kita belajar tentang materi kasih karunia dan iman, ini nanti teman-teman akan sangat jelas ini maksudnya ya. Yang jelas sih kata kuncinya tidak mungkin ya. Ini kan yang nulis semua Paulus kan, ya, yang nulis Paulus, nggak mungkin bertentangan lah. Nah, sayangnya Bapak Ibu, orang Kristen pun ya kadang dengan demi membenarkan doktrinnya dia hanya melihat satu aspek aja gitu, ya, satu sisi, tidak melihat sisi lain. Oh, tidak ada
hukum Taurat itu tidak ada artinya, nggak perlu gitu, hanya iman. Nah, tapi ada yang kedua nih, yang lebih ini lagi nih, yang mungkin bisa dibaca nih. Abraham dibenarkan karena percaya iman, tapi yang kedua, Abraham dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Coba bisa dibacain yang Roma yang sebelah kiri dan sebelah kanan, yang Abraham. Abraham dibenarkan karena percaya iman. Roma 4 ayat 2-3. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia oleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Yakobus 2 ayat 21. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Amin. Tadi yang baca siapa? Yanti. Ini dua ayat ini, Roma sama Yakobus, apakah bertentangan? Kontradiktif nggak? Yanti? Nggak apa-apa aja. Nggak apa, memang belum dibahas kan, jadi pasti belum tahu secara dalam. Sekilas gimana sekilas? Tidak, Bapak. Oh, tidak? Ya. Kenapa tidak? Tidak, karena itu firman Tuhan, tidak mungkin bertentangan gitu ya. Ya, memang harusnya tidak bertentangan kalau firman Tuhan, tapi penjelasannya seperti apa? Ya. Tidak karena apa alasannya? Tidak karena itu firman Tuhan, gitu ya. Ada yang bisa jawab? Ya, tidak bertentangan karena yang A apa? Yang beda? Yang A itu ketika Allah berfirman untuk Abraham keluar dari tanah tempat dia tinggal dari Kasdim menuju tanah yang ditentukan Tuhan dengan percaya. Dia pergi, dan itu merupakan dasar untuk Tuhan membenarkan dia. Sedangkan yang di B ini oleh percaya atau imannya dia mempersembahkan Ishak, dia percaya bahwa Allah bisa membangkitkan orang mati. Jadi karena kepercayaannya dia rela untuk memberi atau mempersembahkan Ishak bagi Tuhan. Karena di sini Yakobus jelas-jelas dibenarkan karena perbuatannya, Pak. Dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Kalau ini dibenarkan karena Abraham percaya. Ya, karena yang perbuatannya ini juga dasarnya percaya bahwa kepada Allah yang berfirman untuk menyerahkan Ishak ini. Jadi, oke. Ini contoh case ya. Nah, sebenarnya kita sedang membahas polemik ya dalam kekristenan ini yang pertentangan atau perselisihan banyak mazhab, banyak doktrin ya. Dibenarkan karena iman atau dibenarkan karena perbuatan, bukan hanya iman. Ya, kalau di sebelah kiri ini Efesus 2:8-9 diselamatkan oleh iman, bahkan diselamatkan oleh iman. Di Roma 3 ya, manusia dibenarkan karena iman. Ya. Oke. Yang Roma 3:21-22 nih. Ya, saya bacain aja ya. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disediakan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Ya, di Galatia juga bahwa tidak ada orang yang dibenarkan Allah karena melakukan hukum Taurat. Jelas orang yang benar hidup oleh iman. Jadi dibenarkan karena iman.
Tapi yang Yakobus, ya, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, hakikatnya mati. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Oke. Jadi mana yang benar nih? Roma atau Paulus atau Yakobus nih? Dua-duanya benar. Nah, tapi kan di sini maksudnya iman, yang satu masuk iman, yang satu maksudnya karena perbuatannya. Dan bukan hanya karena iman loh di sini. Dan bukan hanya karena iman. Kalau dia jelas-jelas hanya iman saja. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Kalau sama, yang sama apanya, Pak Tadus? Yang samanya karena percaya dan beriman. Ya, kalau di Yakobus nggak ada. Jadi iman aja nggak cukup, tapi karena harus ada perbuatan di sini. Ya, kalau saya menjelaskannya bahwa karena iman Abraham itu dia melakukan apa yang dia percayai. Karena di Yakobus itu iman bekerja sama dengan perbuatan. Jadi karena percayanya Abraham, jadi dia melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Jadi seperti Yakobus katakan bahwa iman tanpa perbuatan mati. Kalau saya menjelaskannya seperti itu, Pak. Tapi seringkali kan pertentangannya bahwa tahu bahwa jangankan kita ya, ada tokoh agama, tokoh reformasi ya, tokoh besar lah ya, itu yang merasa bahwa Yakobus itu nggak benar karena masih ada perbuatan. Untuk menjadi benar itu masih ada perbuatan. Makanya iya, karena mungkin mereka nggak hanya percaya itu secara kognitif, bukan mempercayakan diri. Jadi hanya sebatas kognitif, jadi percaya hanya sebatas percaya secara pikiran, tetapi tidak. Karena kalau orang percaya itu ya harus menyerahkan diri, artinya mempercayakan diri. Kalau mempercayakan diri berarti dia harus melakukan apa kata tuannya. Ya, kepada siapa dia. Yakobus kan jelas di sini. Manusia itu dibenarkan karena perbuatannya loh, bukan hanya karena iman. Jadi apa yang dimaksud iman oleh Yakobus? Bukan hanya karena iman kan, memang karena iman tuh harus menunjukkan perbuatan. Tapi kalau di Roma nggak perlu ada perbuatan di sini. Kebenaran hanya karena iman, nggak perlu ada perbuatan, ditambahkan perbuatan-perbuatan. Bagaimana kita bisa menjelaskan ini gitu? Manusia dibenarkan karena iman, nggak iman plus perbuatan kan? Iya, karena pertama dulu kan memang harus iman kan? Pertama harus memang harus iman, tidak mungkin dia berbuat kalau nggak mempercayai. Nah, ya, ini kita lihat konteks di Roma itu kan manusia hanya dibenarkan karena iman saja, titik gitu, nggak ada pernah ngomongin kan perbuatan. Iman yang dikaruniakan ketika kita percaya kepada Kristus kan. Setelah kita percaya dan kita dipindahkan dalam kerajaan Kristus, iman itu harus progresif atau bertumbuh, itu disertai dengan perbuatan yang karena bukan perbuatan itu menyelamatkan, tapi karena kita beriman dan mempercayakan diri, maka kita menghasilkan buah-buah dari iman itu dalam perbuatan kita. Seperti itu. Ya, jadi yang dimaksud dibenarkan oleh iman di Roma sama Galatia itu seperti apa? Apakah berbeda dengan kata iman yang dipakai oleh Yakobus? Kalau iman di Roma itu iman untuk pembenaran. Kalau di Yakobus itu iman untuk diselamatkan. Enggak kayak gitu. Bukan. Ini tidak bicara soal satu dibenarkan oleh Islam. Kalau orang mau diselamatkan, dia harus dibenarkan dulu. Tidak mungkin manusia bisa selamat kalau tidak dibenarkan. Iya, dibenarkan dulu. Itu iman itu yang Roma maksudkan. Nah, setelah itu dengan pembenaran itu tentunya dia punya perbuatan. Gitu.
Ya, tapi faktanya banyak gereja mengartikan Roma 3 sama Galatia ini ya hanya karena iman. Jadi perbuatan sama sekali tidak punya andil, tidak Ya, ada gunanya. tapi iman yang dibenarkan tuh belum tentu diselamatkan, tapi hanya iman yang sempurna, gitu ya. Ya, itu eh, apa namanya terlalu jauh ke sana ya. Oh, Tapi secara ini kan tahu ya bahwa eh, Martin Luther ini menganggap surat Yakobus itu jerami kering ya, tahu ya. Jadi ini mau dibuang nih sama Bapak Reformasi gereja karena apa? Karena kok ada masih ada embel-embel perbuatan gitu. Dibenarkan kok masih ada embel-embel perbuatan ya. Ini kita bicara soal ini loh doktrin yang sudah mengakar gitu loh. Memang nggak mudah ini. Kalau hanya itu nanti bisa dipatahkan. Ini jelas ada perbuatannya loh. Ini loh. Bukan hanya karena iman, ada perbuatan. Kalau di sini benar-benar hanya iman diperhitungkan sebagai kebenaran gitu. Betul nggak? Oke. Ya ngerti nggak? Maksudnya yang penting ngerti karena kalau salahnya. di Yakobus 2 ayat 14 itu Pak dikatakan bahwa apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jadi memang iman yang sempurna yang dimaksudkan Yakobus ini yang menyelamatkan. Nah, iman yang di Roma itu iman yang pembenaran gitu. Memang tanpa iman ya orang nggak bisa dibenarkan. Tanpa iman tidak bisa dibenarkan. Jadi iman apa namanya dibenarkan ini kalau pertanyaan ini dibenarkan karena iman faith just iman saja atau iman plus perbuatan kan dua ini pertanyaannya ini iman dibenarkan karena iman saja atau iman plus perbuatan ya kan ini jangan ke mana-mana soal pembenaran atau enggak ini ngomong sama-sama soal pembenaran ini kan pembenaran nih Yakobus 2:24 kan soal pembenaran bahwa manusia dibenarkan. Ini Ya. juga soal pembenaran gitu. Nah, yang penting tahu masalahnya. Nah, itu yang kita mau selesaikan kan menarik kan. Jadi ada soalnya dulu gitu. Supaya bahwa teman-teman nyadari bahwa ini sebenarnya uh, suatu yang suatu yang kompleks juga yang menjadi masalah berabad-abad ini. Ini bukan hal yang ringan yang remeh memang. Iya dan tentunya itu tidak bertentangan kan. Jadi itu kan firman kan. Jadi dibenarkan untuk selamat. Yakobus 2 ayat 14 itu Pak. Jadi dibenarkan untuk Nggak ada selamat. kata selamat mana selamatnya. Yakobus 2 ayat 14 ya. Yakobus 2 ayat 14 apa bunyinya? Ada Pak. Yakobus 2 ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Saya rasa itu jadi kuncinya, Pak. Jadi harus ada iman dan juga ada perbuatan gitu. Iya. Kalau Jadi, Roma itu dibenarkan dari dosa, ya kan? Ya, Pak Anton, kalau dari materi yang kita pelajari itu kan ketika kita awalnya percaya kepada Tuhan dikaruniakan iman untuk percaya. Nah, ini tanpa perbuatan, iman yang dikaruniai itu kan tanpa perbuatan. Kita percaya, lalu itu yang membenarkan kita, yang membuat kita dibenarkan, dan setelah kita dipindahkan ke dalam Kristus, itu tidak kita punya perjalanan. Dalam perjalanan itu kan kemarin kalau Pak Hens jelaskan kita harus lakukan 3 hal, yaitu dalam gelanggang pertandingan, lalu menyerahkan hak, lalu terus yang ketiga itu mendandani
manusia jiwa, menghiasi manusia jiwa. Nah, itu perbuatan kita yang dimana kita hidup benar berdasarkan iman itu. Kehidupan kita, perbuatan-perbuatan kita, buah dari iman itu. Mungkin dari saya seperti itu. Oke, kalau lihat sebenarnya ini jawabannya sederhana ya. Kalau kita lihat hanya dari ini aja konteks yang saya ambil gitu. Kalau ini jelas kan Yakobus bilang bahwa untuk diselamatkan itu bukan hanya iman tapi butuh perbuatan kan, Pak Lepri kan? Habis baju kalau ratu pakai baju putih apa ini? Ya, tapi kalau konteks di Roma sama Galatia itu hanya hanya iman saja ya. Orang cukup dibenarkan, nggak perlu melihat perbuatannya. Ya, seperti Abraham nih diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ya. Ini kan jelas dari ayat. Betul, Pak Anton. Ya kan, ada orang yang fokus ke sini, dia menentang sekali kalau ada sedikit perbuatan itu dia nggak mau karena pegangannya ini. Tapi dia lupa ada ayat yang ini juga. Nah, kadang dia nggak mau ngelihat yang ini nih. Makanya ini Bapak reformasi kita itu menganggap Yakobus itu jerami kering, mau dibuang ini. Ayat-ayat ini tuh mau dibuang. Surat Yakobus itu mau dibuang karena embel-embelnya ada perbuatan nih. Nggak boleh. Keselamatan itu hanya iman saja, iman only kan. Only by apa? By faith. By grace. By faith. Sola fide ya, hanya oleh iman ya kan, hanya oleh iman saja, nggak ada embel-embel perbuatan. Sola fide ya, sehingga karena oleh iman pokoknya udah perbuatan sudah nggak dilihat gitu loh. Yang pegang di sini nih ayat-ayat di sini kan. Ini fenomena gereja sekarang kan gini kan, ada yang sebagian fokusnya ke sini kan. Betul. Ya, nah kita harus menjawab ini secara esensial, tajam dan nggak terbantahkan gitu loh. Jangan dikatakan, oh ini kan soal dibenarkan karena awalnya atau apanya. Enggak ke situ, nanti bingung gitu. Nah ini kita membahas ini supaya pertentangan itu tuntas kita bahas di sini gitu. Ini saya nemuin ini juga bertahun-tahun ini. Teman-teman bukan cuma, ya kalau teman-teman masih bingung, wajar lah. Baru lihat kan, tapi menyadari bahwa ini ada masalah loh di sini gitu. Ya. Benar nggak? Ya kan? Nah ini yang kita mau bedah sebenarnya. Ya, ini yang mau kita bedah. Iya, nah, Pak. Ya, gimana Bu Esther? Iya benar, Pak. Apanya yang benar? Yakobus 2:24. Benar. Karena ada perbuatan ya. Nah, kalau yang ini apa di sini nih? Nah, nanti sebenarnya oke, saya kasih summary-nya dulu ya, jawaban yang menurut saya itu bisa menjembatani. Memang jelas di firman Tuhan dua-duanya benar ya kan. Tapi kan kelihatan sekali bahwa oh ini iman plus perbuatan, kalau yang di sini iman saja gitu. Ya kan? Nah, jadi secara summary sebenarnya Bapak Ibu ya, kedalaman kata iman yang dipakai oleh Yakobus dan yang dipakai oleh Paulus itu punya derajat kedalaman yang berbeda. Konteksnya Yakobus menggunakan kata iman di sini adalah level iman yang tidak mengharuskan adanya perbuatan atau level iman yang kognitif aja. Ya. Iman yang ngomong gerak hati percaya saja. Ya nanti itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi kalau kita mendefinisikan iman itu hanya kognitif aja, hanya hanya mungkin secara pikiran saja, ya, maka iman
apa namanya, perlu ada buah dari iman, yaitu perbuatan-perbuatan. Tapi kalau yang dimaksud oleh oleh Paulus di sini, iman yang dimaksud adalah sebenarnya penurutan terhadap kehendak Allah. Jadi pasti di situ mengandung perbuatan. Itu yang saya maksud tadi, Pak. Itu yang saya maksud tadi kan, karena percayanya Abraham, dia melakukan apa yang Allah perintahkan, gitu ya. Ya, tapi kan jawabannya adalah kalau kita ngomong soal apologetik ya, karena apa perbedaannya? Karena pengertian iman yang dimaksud Yakobus berbeda dengan pengertian iman yang dimaksud oleh Paulus. Selesai. Oh, iya. Ya kan? Gimana Pak? Gimana Pak? Karena derajat pengertian iman yang dipakai oleh Yakobus itu berbeda dengan derajat pengertian iman yang dipakai di konteks Paulus di Roma maupun di Galatia ini. Kedalaman. Makanya tadi kan kita lihat iman itu punya kedalaman yang progresivitas kan. Progresif dia. Berkembang gitu. Ya. Iman sejati pasti di dalamnya sudah terkandung ada respon, ada penurutan. Kalau penurutan berarti kan dia meresponi, dia melakukan, dia berbuat menuruti kehendak Allah. Itu iman yang menyelamatkan, iman yang dimaksud oleh beberapa ayat di Paulus. Tapi Yakobus itu dia sedang menyoroti bahwa tujuan dia menulis surat itu, kamu mendefinisikan iman jangan hanya kognitif di pikiran saja. Iman yang benar itu pasti disertai perbuatan, gitu. Jadi pendefinisiannya berbeda, ya. Nah, ini ya kita akan menjawab karena ada tahapan iman percaya, ya. Pertama ada karunia iman itu kalau saya mendefinisikan pengkondisian Allah untuk menerima kebenaran, ya. Kemudian ada namanya iman keyakinan di awal, ya. Orang yakin, percaya, yakin. Ini iman yang disebut keyakinan. Kemudian ada iman logika atau pengaminan akali secara kognitif. Ada yang namanya iman keselamatan, yang ini namanya penurutan terhadap kehendak Allah. Jadi kalau mau bicara iman tuh yang mana pengertiannya iman? Sampai di level mana kamu ngomong iman itu menurut kamu apa gitu? Jadi kita bisa berdiskusi, bisa saling memahami kalau kita punya referensi yang sama. Kita sedang bicara pada maksud yang sama. So, iman tuh iman yang mana nih? Gitu. Pak, jadi itu sepertinya yang Roma 1 ayat 17 itu yang bertolak dari iman memimpin pada iman ya? Iya. Iya. Iman itu iman dari satu iman ke tahapan iman berikutnya. Pertama pasti karunia iman, ya. Kita menjadi percaya Yesus gitu ya, mau mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu kan ada karunia di situ. Betul nggak? Ada pengkondisian Allah. Ya. Kemudian bergerak ke iman keyakinan, terus kita belajar ada logika, pengakali, kemudian baru ada iman yang bertindak gitu. Nah, ini progresivitas pertumbuhan. Nah, nanti kita lihat satu-satu ya. Kemarin ada satu kasus Pak nih. Aku ketemu hamba Tuhan. Ya. Terus saya katakan bahwa ada satu gembala sidang berkata bahwa sekalipun kamu ibadah, sekalipun kamu perjamuan kudus, sekalipun kamu rajin ke gereja, tapi hidupmu tidak suci kudus, ya tidak selamat. Tetapi dengan serta-merta dia menjawab, lah, percuma dong percayanya kalau begitu. Kan manusia tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Dua pembicaraan antara dua hamba Tuhan. Iya, saya diskusi kan. Percuma dong percayanya. Kan manusia tidak ada yang sempurna. Siapapun itu. Hamba Tuhan itu menjawab seperti itu. Iya. Itu dia jawab. Pak Lepri menjelaskan gimana? Bahwa hamba Tuhan besar ini saya setuju bahwa sekalipun kita rajin ke gereja, rajin ibadah, perjamuan kudus, tapi hidup kita tidak suci kudus, ya pasti kita tidak selamat. Terus dijawab loh,
percuma dong percayanya. Kan tidak ada orang yang sempurna. Gitu. Jadi sehari saja ini semua orang tuh pasti tidak ada yang luput yang namanya meleset. Kesalahan, meleset. Ya. Jadi saya bilang kalau saya secara pribadi saya tidak mau menggiring orang dalam satu pola pikir yang menggampangkan gitu, bahwa kehidupan percaya keselamatan itu ya asal percaya selamat. Memang itu tidak ada yang salah, tapi di dalamnya harus mengerjakan kan keselamatan. Nah, mengerjakan itu artinya kita berjuang untuk hidup dalam kekudusan. Tetapi selalu ditampik bahwa tapi tidak ada orang yang sempurna. Ya, itu Pak Febri kan sudah tahu. Definisi sempurna menurut kamu apa? Kasih itu dulu dong. Terus kasih aja ayat Matius 5. Pak. Kepotong karena itu detik-detik terakhir kita mau pulang. Nah, gini. Kalau berdiskusi, apalagi berdebat, kita harus samakan common ground dulu namanya. Ya, apologet yang bagus itu harus nyaman common ground. Kalau definisi kata yang dipakai itu berbeda, gimana kita bisa nyambung gitu loh. Definisi sempurna aja udah beda. Dia pikir sempurna itu nggak ada kesalahan gitu. Ya kan? Definisi sempurna yang kita pelajari di Matius 5:48 kan nggak seperti itu. Ya kan? Itu satu definisi sempurna. Terus definisi iman. Iman percaya itu apa gitu. Nah, kebanyakan orang percaya itu hanya sebatas ya yakin aja, kognitif aja gitu ya. Yakin dan kognitif. Ya, itu sudah cukup disebut iman gitu. Ya, nah. Oke, kita satu-satu ya. Ini oke lah 5 menit ya. Nah, ini ada satu tahap yang biasanya jiwa baru bisa mempunyai jenis iman ini ya, disebut iman keyakinan. Nah, ini iman keyakinan itu luar biasa juga ya. Iman keyakinan ya, iman yang bertalian dan keyakinan atau harapan ya, ada harapan nih, yakin ada harapan. Jadi kalau namanya yakin, pasti dia punya harapan dan harapannya itu kuat terhadap sesuatu yang bisa terjadi atau terwujud jika diyakini atau diharapkan yang kuat gitu. Jadi ada gerak hati dalam dirinya tuh, oh saya yakin ini pasti nih bisa nih, ini bisa gitu. Ya. Nah, harus diakui bahwa banyak juga mukjizat terjadi karena iman jenis ini. Ya. Karena iman jenis ini itu banyak. Tuhan juga mengajarkan jenis iman ini bagi jiwa baru. Oke, kita baca ya contoh di ini Matius 9:27-31 ya. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Oke, bisa ada yang bacain? Silakan. Terlalu kecil, Mas. Terlalu kecil ya? Iya. Bayang kalau mereka pakai HP. Susah ya, gede-gedenya gimana ya? Oke, sebentar. Oke, sebentar ya. Oke. Harus di copy memang ya, mestinya ya. Ini ya? Ya. Ini Mas. Udah. Oh ya. Nah, ini kok bisa gede? Iya, di laptop gue emang segede ini. Tadi udah paling gede di laptop saya. Oke, ya. Kayak ada yang bisa ini? Saya, Bang. Oke, silakan. Matius 9:27-31. Matius 9 ayat 27-31 di bawah perikop, Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya, sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya,
Dan Yesus berkata kepada mereka, Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, Ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, Jadilah kepadamu menurut imanmu. Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah. Amin. Daerah itu. Amin. Ya, jadi di sini Tuhan Yesus berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu, ya, menurut imanmu. Dan ini seperti apa yang dipunyai oleh dua orang buta ini? Iman seperti apa? Bahwa dia percaya Yesus, dia yakin banget Yesus itu bisa menyembuhkan. Dan terjadilah menurut imanmu. Jadi iman, keyakinan yang luar biasa, yang memang hatinya itu sudah bergerak mempercayai secara penuh gitu, bahwa Yesus bisa menyembuhkan, bisa melakukan mukjizat. Nah, maka terjadilah. Ini benar-benar punya kuasa, ya kan? Nah, ini jadi satu jenis iman, ya. Nah, pertanyaannya, apakah dua orang buta itu mengenal pengajaran Yesus enggak? Mengenal pribadi Yesus secara mendalam enggak? Ya, tentu tidak, karena dia bukan murid, kan? Nah, orang yang tidak terlalu mengenal pengajaran Yesus, tidak terlalu dekat dengan Yesus, itu bisa punya iman yang bisa Tuhan berkenan melakukan mukjizat, ya. Tetap yang melakukan mukjizat pasti dari Tuhan, tapi kata Tuhan Yesus, jadilah menurut imanmu. Jadi ini iman yang bisa menggerakkan adanya mukjizat, gitu. Ya. Nah, ini jenis iman yang Bapak Ibu yang sangat bertalian, dan jenis iman ini yang sering biasanya didefinisikan gitu, ya, definisinya hanya sampai sini gitu. Ya, tadi makanya ada pertanyaan, buat apa percuma dia punya iman kalau harus dituntut suci gitu. Ya, mungkin dia memandang iman itu adalah keyakinan seperti dua orang buta ini gitu. Ya. Jadi kalau yakin Yesus juru selamat itu udah cukup. Ya, memang itu suatu yang luar biasa gitu, ya, suatu yang luar biasa. Ya, yang tidak bisa diremehkan jenis iman seperti ini gitu. Nah, kemudian oke, ini satu lagi ya. Sorry. Nah, di Matius 9, 21 ada 2 juga. Karena ini tentang Yesus menyembuhkan wanita pendarahan, ya kan? Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini ada menyelamatkan, Pak Lepri. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Iman di situ tentunya iman bertindak, kan, karena dia percaya, dan karena dia bilang asal ku jamah, artinya dengan percayanya itu dia mau bertindak untuk menjamah jubah, ya kan? Ya. Ini iman yang bisa dia punya keyakinan sehingga terjadi mukjizat. Tapi kalau dilihat apakah tadi perempuan ini mengenal kebenaran dari Yesus, apakah dia punya kehidupan kesucian yang Tuhan Yesus ajarkan? Karena ini orang-orang percaya. Tidak, kondisinya waktu itu tidak, kan? Iya. Kan? Nah, kalau tadi hamba Tuhan yang Pak Lepri kenal, ya, kalau pengertian iman seperti ini gitu, ya,
dia tidak akan mengkorelasikan kan dengan kesucian atau ke ini kan, tidak kekudusan, nggak perlu. Ini iman ya maksudnya ini gitu loh. Iya. Iman dia bertindak ya ini dia. Pokoknya dia yakin benar dan tindakannya pun tindakan yang fisik gitu. Ini kan nggak ngomongnya ada gerak hati, dia mau punya seirama pikiran dan perasaan Kristus, kan nggak ngomong begitu kan. Betul nggak? Ya. Oke, ini nanti cerna dulu ya, maksudnya. Jadi saya juga lagi belajar supaya ngerti teman-teman di sini gitu ya. Jadi ini pengertian iman itu selama ini didegradasi gitu loh, nggak utuh. Sehingga kalau kita ngomong iman ya antara pikiran saya dengan pikiran yang lain itu bisa beda derajatnya gitu ya, cakupannya ya jelas. Kalau beda referensinya, beda cakupannya, beda keluasannya ya nggak nyambung lah. Ya, pasti nggak nyambung. Nah, makanya kenapa di Zoom ini kita belajar di basic bener kan, ya, satu pondasi bata demi bata gitu loh. Bahwa ngomong iman itu ya memang ada yang iman seperti ini nih, yang keyakinan saja sudah bisa menghasilkan mukjizat. Nah, contohnya di Matius 8:5-10 ini ya, yang ini perwira ya. Pak Anton, tapi yang wanita ini kan hanya sebatas sembuh. Kita belum tahu akhir hidupnya. Ya nggak Pak ya? Karena yang paling final di sini itu adalah ya keselamatan di akhir hidupnya itu seperti apa. Ini kan mujizat, hanya sebatas mujizat. Mujizat, iya. Ya itu bahwa iman jenis ini pun bisa menghasilkan mujizat. Tapi kan banyak orang Kristen sekarang yang disebut kalau orang melakukan mujizat berarti punya iman, benar nggak? Dulu saya gitu loh. Saya akui saya dulu juga, wah kalau orang bisa melakukan mujizat, wah ini punya iman nih. Ya udah, ya sebatas itu. Nah, tapi kita nanti belajar bahwa iman jenis ini jangan berhenti di sini gitu ya. Ini memang menyelamatkan hanya kehidupan di bumi ya kan. Setelah itu kita belum tahu ya. Nah, di Matius 8:5-10 juga ya, perwira itu dia berkata kan, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Dia percaya bahwa kalau Tuhan Yesus berkata-kata aja ya, dia akan sembuh. Ya, orang yang sakit itu sembuh karena dia tahu hukum ini atasan bawahan ya, hukum tentara ya. Ya, kalau dia punya bawahan ya, dia prajurit, dia punya bawahan, kalau dia ngomong ke prajurit itu pergi, dia pergi, kalau datang gitu. Nah, dia punya sistem berpikir yakin seperti ini. Nah, Tuhan Yesus menanggapi seperti apa? Yesus mendengar hal itu, hendalah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Jadi ini punya iman yang luar biasa ya, si perwira ini gitu. Nah, yang jadi masalah, jenis iman ini lebih ditekankan dan diajarkan kepada banyak orang Kristen dewasa ini kan. Tapi sayangnya berlebihan dan tidak proporsional. Apa tidak proporsionalnya? Seolah-olah dengan iman ini manusia bisa meraih apapun yang diingininya, asal dia yakin gitu ya. Dia melakukan tindakan keyakinan yang terkait dengan maunya dia, ya, itu akan menggerakkan Tuhan ya. Jadi dikesankan Tuhan itu tidak berdaya bila berhadapan dengan orang yang berdoa dengan keyakinan yang luar biasa seperti ini. Jadi mengesankan apa? Tuhan bisa diatur oleh kekuatan keyakinan dalam pikiran orang. Ya, pokoknya kamu yakin sembuh, kamu yakin sembuh ya. Pasti sembuh gitu ya. Ada kepastian dari keyakinan pikirannya. Nah, dikesankan Tuhan akan itu juga merasa tersanjung kalau orang punya jenis iman ini. Karena orang ini meyakini kekuasaannya, kuasa Tuhan, maka Tuhan senang gitu. Nah, harus diakui bahwa di Alkitab ya banyak mukjizat yang terjadi
lewat jenis iman ini, tapi orangnya belum kenal Yesus secara mendalam ya, seperti wanita ini, karena ini kan bukan murid ya, apalagi perwira ini juga bukan murid, tentu tidak kenal secara mendalam ya pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus ya. Nah, tapi mereka bisa dapat mukjizat karena mereka percaya ya, mereka yakin bahwa Tuhan Yesus bisa punya kekuasa yang ajaib ya. Nah, kita lihat ciri iman yang seperti ini adalah mereka dalam konteks iman seperti ini adalah mereka hanya sedang ya fokus pikirannya berurusan dengan Tuhan hanya karena masalah pemenuhan kebutuhan jasmani. Bukan soal keselamatan kekalnya. Ini jenis iman ini memang orientasinya hanya pemenuhan kebutuhan jasmani, ya. Tapi jenis iman ini memang harus dimiliki juga. Itu ada perkembangan juga, ya. Yang kita pada level pertumbuhannya, pada level perkembangannya itu kita harus punya level ini setelah kita berkarunia. Ya kita harus mengembangkan ya iman yang kita punya keyakinan luar biasa bahwa Allah itu berkuasa gitu. Dan lewat jenis iman ini Tuhan sebenarnya membuktikan bahwa memang Dia Allah gitu yang punya mukjizat ya. Sehingga orang-orang yang pejabat tinggi yang punya kedudukan itu seperti Nikodemus saat itu tergerak untuk menemui Yesus juga karena Tuhan Yesus mendemonstrasikan ya adanya mukjizat. Adanya mukjizat-mukjizat. Ya. Nah, ini jenis iman yang pertama ya, yang memang punya dampak kuasa luar biasa gitu ya. Jadi kalau gereja-gereja menekankan soal mukjizat pasti penekanan imannya dan iman seperti ini. Yakin saja mukjizat pasti ada, pasti sembuh, pasti terjadi gitu. Nah, untuk jiwa baru, untuk yang masih bayi rohani, anak rohani, ya Tuhan masih maklum gitu, karena memang itu di pertumbuhannya ya anak-anak namanya anak-anak itu pengenalannya segitu ya Tuhan izinkan dan Tuhan juga memenuhi ya, makanya seringkali ya saya melihat dan saya menyaksikan juga orang-orang jiwa baru ya, dulu pun saya begitu. Kalau doa itu biasanya banyak dikabulkan gitu loh. Ya dulu kan saya waktu awal-awal kerja itu ada satu gereja yang hampir pelayanan di rumah sakit itu tiap hari gitu ya. Dan itu kita dengan PD-nya gitu ya mendoakan orang atau apa itu terjadi banyak mukjizat gitu. Apakah waktu itu saya kenal Tuhan sebenarnya? Tidak. Wah jauh sekali dengan kenalan sekarang, jauh sekali waduh. Kalau dibandingkan 20 tahun yang 15 tahun yang lalu, wah jauh sekali. Tapi ada mukjizat gitu. Ada perbuatan ajaib gitu. Ya. Nah, yang jadi sayangnya adalah ya karena pengalaman orang bahwa yang disebut iman itu adalah soal keyakinan yang bisa menghasilkan gerakan Tuhan yang membuat mukjizat, itu dalam pertumbuhannya itu dibawa terus gitu, tidak mengalami dipimpin dari satu iman kepada iman yang lain gitu. Itu kan yang disayangkan gitu kan Pak Lebri ya. Ya makanya dia tidak menghubungkan iman dengan kekudusan. Nah itu kan dia pikir iman itu tidak ada hubungannya sama kekudusan karena manusia tidak bisa kudus katanya. Padahal kita tahu bahwa iman yang menyelamatkan itu pasti punya konsekuensi kekudusan. Nanti kita belajar. Kalau kamu disebut beriman, yang iman itu menyelamatkan kamu, artinya bisa masuk ke dalam Yerusalem baru, dimuliakan bersama Kristus. Pasti di situ iman itu akan menghasilkan kekudusan, kesucian hidup. Memang manusia bisa jatuh dalam dosa, tapi pasti ada progresivitas, tidak di situ-situ saja jatuhnya gitu loh. Belum saya sampaikan yang bercacat celah. Tidak bercacat celah. Nah, jadi memang kalau ngobrol kayak gitu harus common ground-nya harus sama. Nah, saya lihat itu. Kalau dia
pengertian imannya saja hanya sebatas iman keyakinan, sempurnanya juga nggak tahu. Terus juga soal keselamatan, tujuan akhir keselamatan itu dia hanya binasa tidak binasa, nggak tahu ada dipimpin masuk Yerusalem baru sama langit baru bumi baru. Nah, sulit nggak? Ya nggak nyambung nanti pasti. Ya. Nah, di sini di forum ini teman-teman mendapat kesempatan mengenal apa ya, jelajah pengertian iman dan anugerah itu lebih luas dan lebih dalam kan. Nah, pasti nanti diharapkan nggak akan bingung. Oke, itu saja lanjutkan nanti mungkin hari Minggu ya, Sabtu atau Minggu.